Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa sedaya. Wonten ing pepanggihan menika alhamdulillahirabbil alamin Pak Aziz saged sapa aruh malih kaliyan para siswa sedaya. Ananging anggenipun sapa aruh dinten menika dereng saged pinanggih langsung tasih lumantar media pembelajaran menika. Mugi-mugi ing dinten menika para siswa sedaya tansah ginanjar kabagaswarasan, ginanjar kawilujengan, satemah anggenipun sinau ing dinten menika saged pikantuk ilmu ingkang manfaat. Ingkang sepisan Pak Aziz ngajak dhateng para siswa sedaya supados kula lan para siswa sedaya tansah emut selalu ingat atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Bisa berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang paling mahal di dunia ini apa? Tidak lagi mobil mewah, tidak lagi rumah yang mewah, HP yang mahal, tapi waktu. Karena apa? Waktu tidak bisa diputar kembali. Sehingga alangkah baiknya bila mana waktu yang ada, waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita manfaatkan sebaik mungkin. Bagi peserta didik, bagi anak-anakku semuanya, waktu yang ada mari kita gunakan untuk menuntut ilmu sebaik mungkin. Sebagai apa toh? Sebagai wujud mempersiapkan modal, mempersiapkan bekal untuk kehidupan sebenarnya. Setelah sekolah mungkin nanti kalian akan menemukan dengan dunia kerja. Nah, bila mana anak-anakku sekalian hanya memiliki sedikit modal, memiliki sedikit pawitan, nah saya kira nanti dalam bersaing pun kurang maksimal. Untuk itu Pak Aziz berpesan kepada anak-anakku sekalian untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk bertolabul ilmi. Terima kasih. Ingkang kaping kalihipun Pak Aziz tansah ngajak dumateng para siswa sedaya langkung-langkung wonten pembelajaran basa Jawi. Pak Aziz mengajak kepada semua peserta didik untuk mau dan mampu membiasakan diri berbahasa Jawa di lingkungan keluarga. Selanjutnya pada kesempatan ini Pak Aziz akan mengajak kepada semua anak-anak yang Pak Aziz sayangi melanjutkan pembelajaran bahasa Jawa. Karena pada pekan ini Pak Aziz akan mencoba memberikan materi khususnya pada bab yang ketiga. Alhamdulillah 2 bab sudah kita selesaikan. Bab yang pertama tentang unggah-ungguh, yang kedua tentang pawarto atau berita berbahasa Jawa. Nah, yang ketiga yang pekan ini akan mulai Pak Aziz ajarkan kepada anak-anakku sekalian, yaitu terkait materi. Nah, ini sudah Pak Aziz tuliskan. Ini bacanya apa? Yuk sembari mengingat tulisan beraksara Jawa, kira-kira bacanya apa? Kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Yuk, ada aksara co, ada sandangan pepet, ada sandangan layar. Berarti bacanya cer. Ini ko, ini ko. Ya, berarti apa? Cerka. Nah, oke. Pak Aziz akan mengajak anak-anakku sekalian untuk belajar tentang cerkak, yang mana cerkak tersebut adalah hasil dari sebuah karya sastra. Karya sastra, oke. Yang kaitannya dengan karya sastra berarti merupakan sebuah unsur kebahasaan. Bahasa dan sastra pasti berjalan beriringan, seperti halnya sepasang kekasih yang selalu ada mendampingi, selalu menemani dalam kehidupan. Sama seperti bahasa dan sastra. Bahwasanya karya sastra nanti akan Pak Aziz jelaskan terbagi menjadi 2 bagian, seperti halnya 2 sisi mata uang, khususnya mata uang koin ya. Akan tetapi sebelum Pak Aziz mengajak anak-anakku sekalian mengerti bagaimana pembagian tentang karya sastra, perkenankan Pak Aziz menyampaikan cakupan kompetensi dasar pada materi cerkak kali ini.
Adapun materi cerkak, Pak Aziz sudah siapkan terkait dengan pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan pertama pada materi cerkak, Pak Aziz akan menyampaikan kompetensi dasar. Pak Aziz badhe ngaturaken kompetensi dasar wonten ing materi menika. Pak Aziz pendet saking poin 3.4, yaitu memahami cerita pendek berbahasa Jawa. Nah, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu ada kemiripan, khususnya dalam hasil karyanya. Nah, dalam bahasa Indonesia, mungkin di kelas 7, di kelas 8, anak-anakku sekalian sudah pernah belajar tentang apa itu cerita pendek. Nah, cerita pendek biasa dan lebih dikenal dengan kata cerpen. Cerpen. Cerpen, cerita pendek. Nah, cerpen tersebut hampir sama dengan cerkak. Kalau cerpen cerita pendek, kalau cerkak apa? Nah, nanti akan Pak Aziz jelaskan. Selanjutnya, setelah kompetensi dasar, Pak Aziz badhe ngaturaken indikator ingkang sepisan setelah mengikuti pembelajaran khususnya pada materi pertama ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menyebutkan definisi cerkak. What is cerkak? Apa atau cerkak itu? Nah, silahkan nanti anak-anakku sekalian bisa membuat ringkasan terkait dengan pengertian cerkak. Apa atau cerkak itu? Apakah sama persis dengan cerpen? Nah, nanti bisa kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama. Ingkang kaping kalih menyebutkan ciri-ciri cerkak. Nah, ciri-ciri dalam bahasa Jawa itu titian. Nah, ngandharaken titianipun cerkak. Lajeng ingkang pungkasan yang ketiga menjelaskan nilai-nilai dalam cerkak. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya dalam sebuah karya itu pasti ada sebuah moral value, ada sebuah pesan moral, entah itu sengaja dibuat atau tidak sengaja dibuat oleh pengarang. Pasti bila mana kita ketahui bersama bahwasanya dalam sebuah karya pasti ada sebuah pesan moralnya. Selanjutnya, nah, Pak Aziz mulai masuk pada kasusastran Jawi, sastra Jawa. Kasusastran Jawi itu sastra dalam budaya Jawa. Secara keseluruhan, secara umum, kasusastran Jawi, sastra dalam budaya Jawa menika kaperang dados kalih. Kaperang itu terbagi, dipun perang dibagi. Kasusastran Jawa terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua ada kesamaannya. Loh, katanya dibagi Pak, tapi kok sama itu? Sama-sama menggunakan awalan huruf G. Yang pertama ada gancaran dan ada geguritan. Sama-sama menggunakan huruf G. Yang pertama, kita lihat klasifikasinya, gancaran, bukan garangan loh ya, gancaran. Gancaran itu sama dengan karangan. Berarti karya ini bersifat fiksi karena hanya sebuah karangan. Ketika kita bandingkan dengan sisi sebelah kanan, yang kedua geguritan. Kalau gancaran itu karangan, berarti berbentuk sebuah tulisan yang berbait-bait karena sebuah karangan. Sedangkan yang kedua, geguritan disajikan dalam bentuk bait. Nah, berarti ada yang sajiannya bait, ada yang sajiannya paragraf. Nah, gancaran paragraf, geguritan bait. Nah, dalam karya sastra Indonesia, gancaran disebut sebagai sebuah prosa dan geguritan dalam karya sastra Indonesia disebut sebuah puisi. Nah, berarti karya sastra dalam budaya Jawa itu menjadi 2, yang berupa bait dan yang berupa paragraf, yang berupa puisi dan yang berupa prosa. Atau dalam khasanah kasusastran Jawi menika wonten gancaran lan geguritan. Lajeng tuladhanipun contohnya. Nah, sudah Pak Aziz petakan bahwasanya kasusastran Jawi
ada dan terbagi menjadi dua, gancaran dan geguritan, prosa dan puisi. Nah, contohnya karya yang berupa gancaran kita bisa lihat novel tanpa Baswedan loh. Novel, wonten roman, fabel, lan cerkak. Nah, berarti kita bisa ketahui bahwasanya novel, roman, fabel, cerkak disajikan dalam sebuah teks yang mana tersusun dalam sebuah atau beberapa paragraf. Beda dengan yang ada di bawah berwarna hijau ini, ada geguritan, mocopat, parian, cangkriman disajikan dalam bentuk bait. Maka bentuknya adalah geguritan, berbeda. Nah, pelan-pelan dipahami, ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk puisi. Nah, kira-kira karya sastra Jawa itu terbagi menjadi dua, antara gancaran dan geguritan. Nah, fokus kita yang akan kita pelajari adalah karya sastra gancaran yang berupa cerkak. Nah, kira-kira anak-anakku sekalian, siapa yang pernah membaca cerkak? Pak, itu baru saja saya baca cerkak. Bukan itu maksudnya. Contoh dari karya sastra cerkak. Memangnya kita bisa temukan di mana toh Pak? Banyak. Kita bisa temukan karya sastra cerkak dalam sebuah rubrik yang terkandung dalam Kolowarti. Nah, kemarin sudah Pak Ali sampaikan, what is Kolowarti? Kolowarti itu apa? Kolowarti itu adalah majalah berbahasa Jawa. Contohnya Joko Lodang, Panyebar Semangat, Mekarsari. Nah, itu juga termasuk Kolowarti. Dalam sebuah Kolowarti tersebut ada sebuah rubrik yang mana menyajikan contoh dari karya cerkak. Oke, sebelum Pak Aziz jauh membahas tentang cerkak, perlu Bapak sampaikan bahwasanya cerkak asale saka tembung cerita lan tembung cekak. Nah, ini Pak Aziz akan sampaikan pengertian dari cerkak, pangertosan saking cerkak. Cerkak menika saking tembung cerita lan tembung cekak. Berarti termasuk ada sebuah unsur akronim, singkatan. Contohnya Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat tuh mas-mas, masyarakat dong. Nah, Kopsis, Koperasi Siswa. Cerkak, cerita cekak, singkatan atau akronim. Definisi dari cerkak yaiku gancaran utawa karangan kang ngandharake sarining kedadian utawa lelakon saka wiwitan nganti tekan pungkasan kanthi cekak. Maka disebut cerkak karena diceritakan secara singkat. Cerita kuwi cerita, cekak itu pendek atau singkat. Ana kathok cekak tegese celana pendek. Cerkak yaitu gancaran. Cerkak yaitu karangan yang menjelaskan, menyampaikan sarining kedadean, suatu kejadian atau lelakon. Lelakon itu sama, kejadian juga. Saka wiwitan nganti tekan pungkasan, dari awal sampai akhir. Kanthi cekak, dengan singkat. Karena ada sebuah karya sastra yang berbentuk buku, itu ceritanya tidak selesai. Apa itu? Cerbung, cerita bersambung. Kalau cerkak pasti sudah selesai. Cerkak, cerita cekak dari awal sampai akhir langsung selesai. Memang wujudnya cekak karena namanya juga cerkak. Cerkak mung nyeritakake saperangan uripe paraga. Definisi dari cerkak setelah yang Bapak sampaikan tadi, Pak Ali sambung lagi. Cerkak hanya menceritakan sebagian hidup paraga. Paraga itu tokoh. Nah, jadi tidak membahas dari lahir sampai mati, tapi hanya sepintas saja. Cerkak uga mung nyeritakake saparaga lan sakedadean. Cerkak juga hanya menceritakan satu tokoh dan satu kejadian. Cerkak mujudake karangan fiktif, isine padet lan ringkes. Ceritane mung sak keplasan wae. Cerkak merupakan karangan fiktif yang isinya padat dan ringkas. Ceritanya hanya sak keplasan wae. Sak keplasan wae itu singkat. Nah, itu pengertian dari cerkak.
Cobi dipun gatosaken malih ingkang dereng cetha yang belum jelas saged dipun bangsuli malih, bisa diulang lagi melihat dan mendengarkan atau menyimak tayangan yang Pak Aziz siapkan ini. Nah, salajengipun gayut kalian indikator kala wau. Setelah definisi dari cerkak, yang kedua adalah ciri-ciri atau titian cerkak. Titian menika ciri-ciri dari karya sastra cerkak. Ingkang sepisan yang pertama, isine mung cekak, isinya pendek. Amung sakeplasan wae. Sakeplasan itu sepintas saja. Nah, tidak menggeladrah. Biasanya dalam sebuah majalah karya cerkak termuat dalam 2 lembar halaman. Maaf, 2 lembar kertas atau 2 halaman. Kira-kira seperti itu, berarti cuman singkat ya. Nah, silahkan bagi anak-anakku sekalian yang punya hobi, passion menulis, bisa latihan menulis karya. Misalnya cerkak, cerita pengalaman yang mana menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya. Yang kedua, ceritane fiktif, karangan, kinaryo karyo, dibuat-buat, fiktif, fiksi. Nah, berarti ceritanya cerita fantasi, mau menceritakan apa saja boleh. Nah, cerita halu. Yang ketiga, paragane mung sethithik. Paraga itu apa, Nak? Paraga itu artinya tokoh. Tokohnya terbatas, hanya sedikit. Engkang angka sekawan migunakake alur tunggal, menggunakan alur tunggal, maju mundur, tapi bukan maju mundur loh ya, nanti maju mundur cantik lagi. Cukup salah satu alur yang bisa digunakan, alur maju atau alur mundur atau alur campuran. Engkang angka gangsal isine ngemot. Le maca ngemot lho, bukan ngemut. Ngemot pitutur, memuat nasihat, kritik, piweling lan pasemon. Nah, kira-kira ciri-ciri dari cerkak ada 5 yang perlu kalian ketahui. Mohon bisa dicatat pada buku catatan kalian. Nah, salajengipun Pak Aziz badhe ngandharaken bab unsur-unsur cerkak. Bilih unsur cerkak menika kadadean saking kalih unsur. Ada unsur dari dalam, ada unsur dari luar. Yang dari dalam cerita sendiri namanya unsur intrinsik. In itu di dalam, out keluar. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu unsur yang berasal dari luar karya. Nah, Pak Aziz badhe ngandharaken mligi bab unsur intrinsik. Kangge tataran siswa SMP menika samangke badhe pun aturaken menggah unsur intrinsik kemawon. Mangke menawi wonten SLTA, SMA badhe dipun rembag unsur ekstrinsik saking cerkak. Nggih. Sebenarnya ini mengulang pada pelajaran bahasa Indonesia, ya toh? Nah, sekarang Pak Aziz ajarkan lagi unsur intrinsik cerkak di kelas 8 pada mata pelajaran bahasa Jawa. Ingkang sepisan, yang pertama, unsur intrinsik yang pertama ada tema. Yang kedua, piweling atau amanat. Ingkang kaping 3, yang ketiga, paraga atau tokoh. Yang keempat, latar atau setting. Yang kelima, alur atau plot. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah sudut pandang, point of view. Nah, 6 unsur intrinsik yang membangun sebuah karya cerkak dari dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya Pak Aziz akan sampaikan secara detail terkait 6 unsur intrinsik dalam karya sastra cerkak. Pak Aziz awali dari yang pertama. Yang wajib ada dalam sebuah karya cerkak, pasti ada, yaitu tema. Unsur intrinsik tema pasti ada dalam sebuah karya cerkak. Karena apa? Tema yang melatar belakangi terciptanya suatu karya. Apa toh itu tema? Tema utawa undraning gagasan yaiku perkara kang dadi landhesan utawi dasaring cerita. Perkara yang menjadi dasar sebuah cerita. Sebagai contoh, ada persahabatan atau kekancan,
katresnan, sosial, kasarasan, budaya, pertanian, pariwisata, dan masih banyak contoh yang lain terkait dengan tema karya sastra cerka. Nah, sudah jelas ya, ingkang sepisan tema hal yang melatar belakangi terciptanya sebuah karya. Ingkang kaping kalih, piweling atau amanat. Piweling utawa amanat tegese padha karo pesan moral. Nah, sama persis pesan moral ya amanat, amanat ya pesan moral. Yaiku pesen pangripta kanggo para pamaos. Pangripta itu apa? Pangripta itu pengarang kanggo para pamaos. Pamaos itu dari kata dasar maos, maos itu maca. Menawi pamaos tegesipun pembaca. Berarti amanat itu sebuah pesan yang ditujukan kepada pembaca oleh penulis. Piweling utawa pesen iku awujud pitutur kang bisa kanggo sanguning urip. Piweling tadi, amanat tadi berupa nasihat sebagai pegangan kepada seseorang untuk bertahan hidup. Nah, kira-kira seperti itu. 1 tema, 2 amanat utawa piweling. Ingkang kaping 3 paraga. Paraga itu apa? Tokoh. Paraga lan watak paraga, tokoh dan penokohan, yaiku wong utawa arane wong kang diceritakake utawa dadi underaning cerita ing cerkak. Orang atau nama orang yang menjadi dasar yang diceritakan dalam sebuah cerkak. Nah, ada beberapa penokohan jenis-jenis paraga menika ingkang sepisan wonten paraga tama. Paraga tama itu sama dengan paraga utama, tokoh utama. Paraga kang dadi underaning lakon. Yang menjadi lakon itu siapa toh? Nah, menjadi tokoh utamanya siapa? Ingkang angka kalih wonten malih paraga antagonis. Paraga kang dadi mungsuh paraga tama lan watake ora becik utawa watake ala. Musuh dari paraga tama adalah paraga antagonis. Lajeng ingkang angka 3 paraga protagonis. Pro itu baik, mendukung, berarti watake becik, baik. Nah, ingkang pungkasan paraga tritagonis. Tri itu 3. Tritagonis itu apa? Paraga kang duweni watak wicaksana, tokoh yang memiliki watak bijaksana. Paraga kang bisa ngrukunake paraga liya kang padha padudon. Paraga tritagonis itu paraga atau tokoh yang memberikan solusi, memberikan sebuah solusi atas terjadinya suatu permasalahan utawa padudon. Nomor 3 paraga. 1 tema, 2 amanat, 3 tokoh atau penokohan utawa paraga. Ingkang angka sekawan latar, nah utawa setting, landasan dasar. Nah, setting atau latar itu adalah landasan dasar terciptanya suatu karya yang berupa apa? Tempat, waktu, dan suasana. Wonten 3 setting, 3 setting. Setting papan, setting wektu, lan setting swasana. Wonten 3. Nomor gangsal sasampunipun setting menika wonten alur utawi plot. Alur cerita utawi plot yaiku lakuning cerita kang sambung sinambung, ndapuk cerita kang wutuh. Alur kadhapuk kanthi urutan kedadian satemah bisa ndapuk alur maju, mundur, lan campuran. Kira-kira seperti itu. Alur itu jalannya cerita. Alur menika lakuning cerita, jalannya cerita. Bisa alur maju, alur mundur, lan alur campuran. Nah, ingkang sepisan alur maju urutan cerita saka kedadian kang wis kepungkur maju nganti kedadian saiki. Lajeng alur mundur urutan cerita saka kedadian saiki mundur ing kedadian kang wis kepungkur. KSBB kelingan sing biyen-biyen. Ingkang pungkasan alur campuran tegesipun
campuran antarane alur maju lan alur mundur. Nah, menggunakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Kira-kira penjelasan pada nomor 5, alur atau plot bisa menambah pengetahuan anak-anak. Ternyata ada beberapa alur. Ingkang pungkasan menika wonten sudut pandang. Nah, sudut pandang utawa pamawasing pangripta yaiku carane pangripta mapanake awake dhewe sajroning cerita. Point of view. Sudut pandang itu sebuah pandangan dari penulis untuk menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Apakah sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Pamawas wong kapisan, panulis mapanake diri pribadine minangka paraga kanthi migunakake tembung aku. Yang pertama, sudut pandang orang pertama itu bila mana dalam sebuah cerkak tersebut ada tokoh yang bernama aku. Berarti penulis sebagai pelaku, penulis sebagai tokoh utama. Contohnya seperti itu. Ingkang kaping kalih, pamawas wong katelu. Panulis mapanake diri pribadine minangka wong kang nyeritakake kanthi nyebut araning paraga orang ketiga. Nah, nyeritake kahanane wong liya. Contohnya seperti itu. Nah, para siswa sedaya kados mekaten ingkang saged Pak Aziz aturaken wonten ing materi ingkang sepisan bab cerkak menika Pak Aziz anggap cekap, matur nuwun sanget. Saderengipun Pak Aziz pungkasi, Pak Aziz bangsuli malih, Pak Aziz ulang kembali bahwasanya cerkak itu adalah sebuah andaran, rumpakan. Nah, sebuah karangan. Sedangkan ciri-cirinya tadi ada 5. Unsur yang membangun cerkak ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerkak ada 6, 1 tema. Ya toh? Yang kedua, amanat atau pesan moral. Terus yang ketiga, tokoh, paraga atau penokohan. Yang keempat, latar atau setting. Yang kelima, alur atau plot. Dan yang keenam, sudut pandang. Nah, kinten-kinten mekaten ingkang saged Pak Aziz aturaken, tentunipun anggenipun Pak Aziz maringi materi menika wonten kirangipun pramila Pak Aziz nyuwun pangapunten. Sampun cekap, monggo menawi wonten materi ingkang kirang cetha saged nyuwun pirsa kalian Pak Aziz. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.